Bayangkan, di tengah kemegahan Baghdad pada abad ke-9, lahirlah seorang pria yang akan dikenal sebagai filosof dari Arab. Seorang pemikir cemerlang yang menjembatani dunia filsafat Yunani kuno dan kebijaksanaan Islam. Inilah Al-Kindi, seorang tokoh muslim yang berhasil melampaui zamannya dengan karya-karyanya yang mendalam dan pengaruhnya yang tak terhapuskan dalam dunia ilmu pengetahuan. Al-Kindi bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin As-Sabbah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Asad bin Qais Al-Kindi. Lahir pada tahun 801 di Kufah, Irak di masa keemasan dinasti Abbasiyah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Arab yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Ayahnya adalah seorang gubernur Kufah yang memberikan Al-Kindi akses terhadap pendidikan terbaik di zamannya. Sejak kecil, Al-Kindi telah menunjukkan kecintaan luar biasa terhadap ilmu pengetahuan. Dia belajar di Baghdad, pusat ilmu pengetahuan dunia pada waktu itu, dan berhasil menguasai berbagai disiplin ilmu mulai dari matematika, kedokteran, hingga filsafat. Salah satu hal yang membuat Al-Kindi unik adalah kemampuannya memadukan pemikiran Islam dengan filsafat Yunani, sesuatu yang dianggap kontroversial pada masanya tetapi terbukti sangat berpengaruh. Ia adalah filsuf berbangsa Arab dan dipandang sebagai filsuf muslim pertama. Secara etnis, Al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah, salah satu suku besar daerah Jazirah Arab Selatan. Salah satu kelebihan Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab. Al-Kindi sangat beruntung dapat hidup di Baghdad, yang pada masa itu menjadi pusat intelektual dunia Islam. Ia mempelajari filsafat Yunani kuno, khususnya karya-karya Aristoteles dan Plato, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Kindi tidak hanya menjadi penerjemah, tetapi juga penafsir yang memberikan perspektif baru berdasarkan ajaran Islam. Dalam pandangannya, filsafat dan agama tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Al-Kindi percaya bahwa akal dan wahyu sama-sama merupakan alat untuk memahami kebenaran. Dalam dunia pendidikan, ia juga berperan besar di Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan, sebuah institusi yang menjadi pusat penelitian ilmiah dan penerjemahan teks-teks klasik. Di sini, Al-Kindi menulis lebih dari 260 karya yang meliputi berbagai bidang, dari metafisika, etika, logika, hingga astrologi. Pada bagian ini, saya mencoba mencari nama-nama guru Al-Kindi, tapi susah ditemukan. Al-Kindi dalam proses belajarnya lebih banyak berinteraksi dengan tradisi-tradisi keilmuan lama. Seperti halnya salah satu guru terbesar Al-Kindi adalah karya-karya filsafat Yunani. Aristoteles, Plato, Plotinus, dan Pythagoras merupakan sosok yang pemikirannya sangat memengaruhi Al-Kindi. Al-Kindi juga dikenal sebagai salah satu filsuf yang memperkenalkan Neoplatonisme ke dunia Islam. Pemikirannya tentang hubungan antara Tuhan sebagai penyebab pertama segala sesuatu terinspirasi dari Plotinus. Sementara pemahamannya tentang logika dan metafisika sangat dipengaruhi oleh Aristoteles. Salah satu nama penting yang terlibat dalam Baitul Hikmah adalah Hunain ibnu Ishaq, seorang penerjemah terkenal yang menerjemahkan banyak karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Meskipun Hunain ibnu Ishaq lebih dikenal sebagai seorang penerjemah medis, kehadirannya dan jaringan intelektual di Baitul Hikmah memberikan Al-Kindi akses ke karya-karya Yunani. Abu Ma'sar al-Balkhi, seorang astronom dan astrolog terkenal, juga diperkirakan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan Al-Kindi. Al-Kindi belajar matematika dan astronomi, serta memperkenalkan metode ilmiah yang berkembang di dunia Islam saat itu. Selain filsafat Yunani, Al-Kindi juga mendapat pengaruh dari filsafat dan ilmu pengetahuan India serta Persia. Karya-karya matematika, astronomi, dan astrologi dari India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di Baghdad, yang memberikan Al-Kindi akses ke teori-teori canggih dalam bidang matematika. Dalam hal kedokteran, Al-Kindi mempelajari berbagai teks dari tradisi India dan Persia yang telah lama memiliki sejarah dalam ilmu medis.
dalam mengembangkan pemikirannya, khususnya farmakologi dan ilmu kedokteran. Walaupun sulit menemukan daftar pasti nama-nama guru Al-Kindi, yang jelas adalah bahwa ia terpengaruh oleh berbagai tradisi intelektual, baik dari dunia Islam, Yunani, India maupun Persia. Melalui Baitul Hikmah, ia memiliki akses ke sumber daya ilmiah yang sangat luas dan belajar dari banyak penerjemah, ilmuwan dan filsuf. Keluarga yang terdidik serta lingkungan ilmiah Baghdad pada masa itu berperan besar dalam membentuk intelektualismenya. Salah satu gagasan paling terkenal dari Al-Kindi adalah upayanya untuk merekonsiliasi ajaran agama dengan filsafat. Dalam pandangannya, Tuhan adalah penyebab utama dari segala sesuatu, dan pemahaman tentang alam semesta bisa dicapai melalui akal. Di bidang matematika, Al-Kindi dianggap sebagai salah satu pelopor kriptografi. Dia adalah salah satu yang pertama kali memperkenalkan metode analisis frekuensi dalam memecahkan sandi, sebuah teknik yang masih digunakan hingga kini. Al-Kindi juga mengembangkan metode perhitungan dalam optik yang kemudian mempengaruhi ilmuwan besar seperti Al-Haytham. Selain itu, Al-Kindi menulis karya tentang musik, memperkenalkan teori-teori harmoni yang didasarkan pada matematika. Pemikirannya tentang hubungan antara matematika dan musik memberikan pengaruh besar pada perkembangan musik di dunia Islam dan Eropa. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan secara singkat dan padat mengenai garis besar pemikiran Al-Kindi. Semoga bisa dipahami. Saya bagi dalam beberapa kategori pemikiran. Pertama, filsafat. Al-Kindi dikenal sebagai filosof Arab yang pertama kali memperkenalkan filsafat Yunani ke dalam dunia Islam. Dalam pandangannya, filsafat adalah jalan untuk memahami kebenaran. Salah satu pemikiran utamanya adalah bahwa akal dan wahyu harus berjalan seiring. Keduanya dianggap sebagai sumber pengetahuan yang sahih. Karyanya adalah Fi Falsafa Ula atau On First Philosophy. Al-Kindi berbicara tentang Tuhan sebagai penyebab pertama segala sesuatu, mengadopsi teori Aristoteles tetapi dengan sudut pandang Islam. Kalau kita gambarkan seperti ini supaya mudah, bayangkan semua benda di bumi membutuhkan matahari untuk berfungsi. Matahari adalah sumber kehidupan, sama halnya dengan Tuhan sebagai penyebab pertama dari segala sesuatu yang ada. Akal manusia seperti mata yang membutuhkan cahaya atau wahyu untuk melihat dengan jelas. Yang kedua, matematika dan fisika. Al-Kindi adalah salah satu ilmuwan yang menghubungkan matematika dan fisika. Salah satu karyanya yang terkenal adalah On the Use of the Indian Numerals, di mana dia memperkenalkan sistem angka Arab yang berasal dari India yang kini digunakan secara global. Di bidang optik, ia menulis tentang cahaya dan penglihatan dalam karya De Aspectibus. Al-Kindi berpendapat bahwa penglihatan terjadi karena adanya partikel cahaya yang dipantulkan dari objek menuju mata. Analoginya seperti ini, bayangkan cahaya itu seperti air. Jika air mengalir tanpa hambatan, maka ia akan sampai ke tujuan. Namun, jika ada hambatan, air akan menyebar atau terpecah. Begitu pula dengan cahaya, ia bergerak dari sumber hingga mencapai mata kita. Dan bila ada hambatan seperti kabut, penglihatan kita menjadi buram. Yang ketiga, kedokteran. Dalam bidang kedokteran, Al-Kindi menulis De Gradibus, sebuah karya tentang farmakologi yang memperkenalkan metode pengukuran kekuatan obat-obatan. Dia mencoba memberikan rumus untuk menentukan dosis yang tepat berdasarkan kekuatan bahan obat. Yang keempat, musik. Al-Kindi juga menulis tentang musik dalam risalah musiknya. Dia percaya musik memiliki dasar matematis dan harmoni suara dapat dijelaskan dengan rasio dan proporsi matematis. Dia menciptakan skala musik dan menjelaskan bagaimana nada tertentu bisa mempengaruhi emosi manusia. Jika kita gambarkan musik seperti bangunan yang kokoh, setiap batu bata atau nada harus diletakkan dengan tepat agar struktur buka kurung lagu berdiri dengan indah dan harmoni. Jika satu batu salah tempat, maka keseimbangannya terganggu. Yang kelima, pemikiran Al-Kindi tentang jiwa atau pemikiran Al-Kindi tentang wacana psikologi. Al-Kindi membahas jiwa sebagai entitas yang imaterial.
dan berbeda dari tubuh fisik. Menurutnya, jiwa adalah esensi manusia yang tidak bisa rusak, dan ia menempati posisi yang lebih tinggi daripada tubuh. Al-Kindi mendefinisikan jiwa sebagai sesuatu yang hidup dan bergerak. Dan karena itu, ia yang menggerakkan tubuh serta mengatur aktivitas intelektual dan emosional manusia. Oleh Al-Kindi, jiwa dibagi dalam 3 daya. Ini mirip dengan Plato. Yang pertama, jiwa rasional atau daya pikir atau al-quwatul aqilah. Daya berpikir ini disebut akal. Ini adalah bagian dari jiwa yang berhubungan dengan akal dan pemikiran. Jiwa rasional adalah yang paling mulia karena kemampuannya untuk memahami kebenaran dan memimpin seluruh aspek jiwa lainnya. Yang kedua, jiwa emosional atau daya marah atau al-quwatul ghadabiyah. Bagian ini terkait dengan emosi, terutama yang negatif seperti amarah, ambisi, dan keberanian. Ini menggerakkan tindakan-tindakan yang didorong oleh nafsu atau kemarahan. Yang ketiga, jiwa nabati atau daya bernafsu atau al-quwatus sahwaniyah. Ini adalah bagian yang berurusan dengan kebutuhan biologis dan keinginan-keinginan fisik seperti lapar, haus, dan dorongan seksual. Al-Kindi menekankan pentingnya menyeimbangkan ketiga bagian ini, di mana jiwa rasional harus mengendalikan jiwa emosional dan jiwa nabati, sehingga manusia bisa menjalani hidup yang lebih tinggi dan mencapai kebahagiaan sejati. Jika kita analogikan, pemikiran Al-Kindi tentang jiwa seperti kereta yang ditarik oleh kuda. Di sini, kereta mewakili tubuh manusia. Kuda adalah jiwa emosional dan jiwa nabati yang membawa hasrat dan emosi. Dan penunggang kereta adalah jiwa rasional, yaitu akal. Jika penunggang tidak bisa mengendalikan kudanya, maka kereta akan terguncang dan bisa keluar jalur. Tetapi jika penunggangnya kuat dan bisa mengarahkan kuda dengan baik, perjalanan akan menjadi mulus dan kereta akan sampai ke tujuan dengan aman. Dengan kata lain, akal harus memegang kendali atas emosi dan hasrat agar hidup manusia dapat mencapai tujuan spiritual dan kebahagiaan sejati. Pemikiran Al-Kindi yang keenam yaitu tentang kebahagiaan. Bagi Al-Kindi, kebahagiaan atau sa'adah adalah tujuan akhir dari kehidupan manusia. Ia membedakan kebahagiaan sejati dengan kebahagiaan duniawi yang sementara. Menurut Al-Kindi, kebahagiaan duniawi yang berasal dari kepuasan fisik, kekayaan, atau status sosial hanyalah sementara dan bersifat dangkal. Sebaliknya, kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai melalui pengetahuan, ma'rifah, dan kebijaksanaan hikmah. Kebahagiaan sejati itu melalui akal, kalau kata Al-Kindi. Al-Kindi percaya kebahagiaan sejati berasal dari penggunaan akal untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran. Menurutnya, kebahagiaan sejati terletak pada pengetahuan tentang Tuhan dan memahami alam semesta. Dengan menggunakan akal untuk mengenali keteraturan kosmos dan hakikat Tuhan, seseorang dapat mengangkat jiwanya ke keadaan yang lebih tinggi dan lebih damai. Dia juga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal fisik atau eksternal, tetapi kebebasan dari keterikatan pada dunia materi. Ketika seseorang terlepas dari nafsu duniawi, mereka bisa mencapai kebahagiaan yang abadi. Kalau kita gambarkan dari pemikiran kebahagiaan Al-Kindi itu, kebahagiaan dalam pandangan Al-Kindi bisa diibaratkan seperti sinar matahari yang menembus awan tebal. Awan di sini adalah keinginan duniawi, emosi, dan ketergantungan fisik yang menutup. Sedangkan sinar matahari adalah kebahagiaan sejati. Jika kita membiarkan awan yang mewakili keinginan dan nafsu menghalangi kita, menutup kita, maka kita tidak akan pernah merasakan hangatnya kebahagiaan sejati. Tetapi ketika kita mampu meniup awan-awan tersebut dengan akal dan kebijaksanaan, kita akan mampu melihat dan merasakan kebahagiaan yang berasal dari pengetahuan tentang Tuhan. Meski Al-Kindi dihormati sebagai cendekiawan, pemikirannya tidak luput dari kritik. Beberapa kalangan ulama merasa bahwa pemikirannya terlalu banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan menganggapnya berbahaya karena bisa menyimpang dari ajaran Islam.
Namun Al-Kindi selalu menegaskan bahwa tujuan filsafatnya adalah untuk memperkuat iman dan bukan untuk menentangnya. Baginya, akal dan wahyu adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Kritik pertama datang dari Al-Ghazali. Al-Ghazali, seorang teolog dan filsuf besar, adalah salah satu kritikus filsafat Yunani dan para filsuf seperti Al-Kindi. Dalam karyanya Tahafut al-Falasifa, Keruntuhan para Filosof, Al-Ghazali berargumen bahwa mengandalkan akal terlalu jauh bisa menyesatkan dalam memahami kebenaran, terutama dalam hal-hal yang menyangkut agama. Argumentasi kritiknya ialah Al-Ghazali menilai bahwa wahyu lebih utama daripada akal. Filsafat Yunani terlalu mengagungkan kemampuan manusia, sedangkan dalam Islam manusia memiliki keterbatasan yang hanya bisa dijawab oleh wahyu ilahi. Menurut Al-Ghazali, mengandalkan akal saja seperti berlayar di lautan tanpa kompas. Anda mungkin memiliki kapal yang kuat, tetapi tanpa panduan dari langit, kompas sebagai wahyu, Anda akan tersesat di lautan yang luas. Kritik yang kedua datang dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama dan teolog konservatif, mengkritik keras filsafat dan penggunaan akal yang berlebihan dalam memahami agama. Dia berpendapat bahwa pemikiran seperti Al-Kindi dan para filsuf lainnya telah membawa bid'ah ke dalam Islam. Ibnu Taimiyah menganggap ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sudah cukup dan tidak perlu diselaraskan dengan filsafat Yunani. Menurutnya, filsafat Yunani bisa merusak keimanan umat karena tidak sepenuhnya sesuai dengan wahyu ilahi. Ibnu Taimiyah membandingkan filsafat Yunani dengan air laut. Air tampak segar dan menggoda, tetapi jika Anda meminumnya, ia akan membuat Anda haus lebih parah. Filsafat mungkin tampak menarik, tetapi ia bisa merusak iman jika tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kritik yang ketiga datang dari Ibnu Sina atau Avicenna. Meski Al-Kindi adalah pendahulu yang dihormati, Ibnu Sina menyempurnakan banyak gagasan filsafat yang dimulai oleh Al-Kindi. Namun, dia juga mengkritik beberapa aspek pemikiran Al-Kindi yang dianggap kurang mendalam, terutama dalam metafisika dan logika. Ibnu Sina berpendapat bahwa Al-Kindi terlalu sederhana dalam pemahaman metafisikanya. Dia mengkritik Al-Kindi karena kurang mengeksplorasi hubungan antara esensi dan eksistensi yang menurut Ibnu Sina adalah inti dari metafisika. Ibnu Sina mengibaratkan pemikiran Al-Kindi seperti bangunan pondasi rumah yang kuat tetapi belum dilengkapi dengan atap dan dinding yang kokoh. Pondasi filsafatnya baik tetapi belum lengkap untuk mencakup seluruh kebenaran metafisika. Meskipun Al-Kindi mendapat kritik dari beberapa tokoh, kontribusinya tetap luar biasa dan menjadi landasan bagi perkembangan intelektual dunia Islam dan Eropa. Kritik-kritik tersebut memperkaya diskursus ilmiah dan filosofis, menunjukkan bahwa di dunia ilmu pengetahuan, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan justru memperkuat pencarian kebenaran. Al-Kindi tetap dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi generasi pemikir muslim setelahnya. Tapi, meskipun Al-Kindi jarang dikutip setelah abad ke-10, dia tetap merupakan tokoh penting bagi penulis abad pertengahan Latin. Beberapa bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang kemudian mempengaruhi penulis barat seperti Robert Grosseteste dan Roger Bacon. Cendekiawan Renaissance Italia Girolamo Cardano bahkan menganggapnya sebagai salah satu dari 12 pemikir terbesar. Dalam kehidupan sehari-harinya, Al-Kindi memainkan peran penting di bidang sosial, politik, dan agama. Pada bidang sosial, ia terlibat dalam mendidik masyarakat dengan berbagai pengetahuannya. Dalam politik, ia menjadi penasihat bagi khalifah dan berperan dalam kebijakan pemerintahan. Sementara dalam agama, ia memperjuangkan ide bahwa filsafat dan akal dapat digunakan untuk mendalami keimanan tanpa meninggalkan ajaran wahyu. Al-Kindi menjadi simbol intelektual muslim yang berusaha memadukan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas, menghadapi tantangan zaman dengan akal tetapi tetap menjaga keyakinan kepada Tuhan. Walaupun di akhir hayatnya kehidupan Al-Kindi cukup mengenaskan dikarenakan terjadi peralihan kekuasaan pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil, khalifah yang mengakhiri masa kejayaan aliran Mu'tazilah. Al-Kindi mengalami nasib yang tidak menguntungkan. Ia dipecat dari berbagai jabatan yang dipercayakan kepadanya.
Jabatannya sebagai guru besar di istana diambil alih oleh putra-putra Musa yang juga tergolong ilmuwan. Walaupun tidak sepopuler Al-Kindi, suatu ketika putra-putra Musa merampas perpustakaan Al-Kindiyah milik pribadi Al-Kindi. Bagaimanapun kisah Al-Kindi, bagaimanapun pemikiran Al-Kindi, dan bagaimanapun perjalanannya, sepakat atau tidak sepakat, suka atau tidak suka, tetap saja dia adalah Al-Kindi yang tidak bisa kita pungkiri kiprahnya. Al-Kindi manusia yang haus akan pengetahuan. Sebagai orang yang berpikir, kita harus bisa menghormati sebuah produk dari ilmu pengetahuan. Al-Kindi wafat sekitar tahun 873 di Baghdad. Akan tetapi, tentang kapan Al-Kindi meninggal atau wafat tidak ada sumber yang pasti. Dalam buku Min Al-Kindi ila Ibnu Rus karangan Musa Al-Musawi mengatakan, Mustafa Abdul Razik cenderung mengatakan tahun wafatnya adalah 252 Hijriah, sedangkan Masignon, Henry Corbin, dan Nellino menunjuk tahun 260 Hijriah, sedangkan Yakub Al-Himawi mengatakan bahwa Al-Kindi wafat sesudah berusia 80 tahun atau lebih. Dari perbedaan itu, yang paling penting ialah warisan dari Al-Kindi hidup hingga kini. Ia membuka pintu bagi para pemikir muslim selanjutnya seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus untuk mengembangkan lebih lanjut sinergi antara filsafat dan agama. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, Al-Kindi mengajarkan ilmu pengetahuan dan agama bukanlah dua hal yang saling bertentangan, tetapi justru bisa berjalan beriringan, membantu manusia memahami kehidupan ini secara lebih mendalam. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak. Bagaimana seorang manusia dari abad ke-9 dengan semua keterbatasan zamannya mampu memberikan pengaruh besar yang masih kita rasakan hingga sekarang. Al-Kindi mengajarkan kita bahwa dengan ketekunan dan keyakinan, ilmu dan iman bisa menyatu dalam satu harmoni, memberikan kita pencerah dalam kegelapan. Demikianlah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Lingkar Jejak selanjutnya.